Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kenalin nama aku Hairani dengan NIM. Aku merupakan mahasiswi perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas sedikit materi tentang kod dan riba untuk melengkapi tugas ujian akhir semester aku pada mata kuliah Fikih Muamalah. Jadi pada penjelasan kali ini aku akan membagi dua hal. Yang pertama itu konsep kod itu apa dan konsep riba itu apa. So, yuk simak video aku selanjutnya. Nah, teman-teman semuanya, apa sih itu kod? Kod adalah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti memotong, yaitu tindakan seseorang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang lain sebagai bentuk pertolongan. Nah, di dalam fikih muamalah, kod itu merupakan akad pinjam-meminjam di mana pihak pemberi pinjaman atau muqrid menyerahkan harta kepada peminjam atau muqtarid untuk dimanfaatkan dengan kewajiban mengembalikan dalam jumlah yang sama tanpa tambahan imbalan ataupun keuntungan. Nah, prinsip kod itu adalah tolong-menolong dan solidaritas sosial, sehingga pinjaman itu tidak boleh disertai dengan unsur riba. Adapun ulama Hanafi mendefinisikan kod itu sebagai akad khusus yang mewajibkan pengembalian harta dengan nilai yang setara ya teman-teman semuanya. Nah, kemudian apa sih dasar hukum kod? Kod itu dasar hukumnya adalah mubah ya teman-teman. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245 dan Quran surah Al-Hadid ayat 11. Serta diperkuat juga dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa memberi pinjaman kepada sesama itu bernilai sedekah. Selain itu, ijma ulama juga menyepakati bahwa kod merupakan praktik muamalah yang diperbolehkan karena manusia saling membutuhkan dan Islam sangat memperhatikan pemenuhan kebutuhan sosial bagi umatnya. Nah, teman-teman semuanya, adapun rukun dan syarat dari kod itu sendiri ada 4. Yang pertama adalah muqrid. Muqrid itu adalah orang yang memberi pinjaman. Yang kedua adalah muqtarid atau orang yang diberi pinjaman. Yang ketiga ada muqtarid adalah objek atau barang yang akan dipinjam maupun diberi. Dan yang keempat ada yang namanya sigot. Sigot itu adalah ijab kabul atau pengucapan supaya transaksi dari kod tersebut berjalan dengan sah. Nah, kemudian teman-teman, bagaimana sih aplikasi kod itu pada lembaga keuangan syariah? Aplikasi kod itu berbentuk qardul hasan, yaitu akad pinjaman kebajikan yang diberikan kepada nasabah tanpa mensyaratkan adanya imbalan ataupun keuntungan. Pembiayaan ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana, terutama untuk memenuhi kebutuhan primer atau mendukung usaha mikro maupun makro. Seluruh keuntungan dari usaha yang dijalankan menggunakan dana kod ini menjadi hak penuh bagi peminjam karena akad ini bersifat tabaruk atau sosial. Dalam akad qardul hasan, nasabah itu hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman sesuai waktu yang telah disepakati. Sementara lembaga keuangan hanya diperbolehkan menarik biaya administrasi sebagai kebutuhan operasional saja. Penerapan kod di LKS mencerminkan fungsi sosial lembaga keuangan syariah dalam mewujudkan keadilan ekonomi, solidaritas sosial, dan menghindari praktik riba dalam sistem pembiayaannya. Oke teman-teman semuanya, kemudian kita masuk ke konsep riba. Apa sih itu riba? Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Nah, dalam pengertian lain, riba itu berarti pengambilan tambahan dari harga pokok atau modal secara batil. Kata riba juga berarti bertumbuh, menambah, ataupun berlebih. Ar-riba atau ar-rima makna asalnya ialah tambah, tumbuh, dan subur. Adapun konteks riba itu adalah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Seperti yang telah dijelaskan oleh Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 278 hingga 279 dan Quran surah Ali Imran ayat 130 yang menegaskan bahwasanya hukum larangan riba itu adalah haram ya teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya, ketika kita sudah mengetahui konsep riba itu apa, tentu kita juga harus mengetahui macam-macam riba. Riba itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu adalah riba fard. Riba fard yang terjadi ketika ada pertukaran barang yang sejenis dengan takaran atau timbangan yang berbeda, seperti menukar 1 kilo beras dengan 2 kilo beras.
Dan yang kedua itu ada riba al-nasiyah, yaitu riba yang terjadi ketika ada penundaan pembayaran atau penyerahan barang, seperti menjual barang dengan harga yang lebih tinggi karena pembayaran dilakukan di kemudian hari. Kemudian yang terakhir yaitu ada riba al-yad, riba yang terjadi ketika ada pertukaran barang yang sejenis dengan takaran atau timbangan yang sama, tetapi penyerahan barangnya itu dilakukan secara tidak sama, seperti menukar 1 beras kilo dengan 1 kilo beras, tetapi salah satu pihak tidak menyerahkan barang itu secara langsung. Jadi itu bedanya riba al-nasiyah dengan riba al-yad ya teman-teman semuanya. Kemudian bagaimana sih pandangan Islam terhadap bunga bank? Bunga bank itu dipungut untuk produksi atau berusaha untuk mendatangkan keuntungan. Maka pungutan bunga atas pinjaman itu adalah wajar dan diperkenankan. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa bunga itu adalah pungutan yang berlipat ganda yang mengandung pemerasan, dan bunga ini semacam hal yang memang dilarang. Namun perlu kita perhatikan kembali bahwasanya Islam itu menetapkan bahwasanya bunga bank itu adalah riba. Sesuai dengan fatwa DSN MUI juga telah menegaskan bahwasanya bunga bank itu termasuk ke dalam kategori riba dan itu diharamkan bagi Islam ya teman-teman semuanya. Jangan sampai salah kaprah lagi. Nah, kemudian teman-teman semuanya kita sampai ke poin terakhir, yaitu hikmah diharamkannya riba. Hikmah diharamkannya riba bagi pribadi atau bagi diri kita sendiri itu bisa menghilangkan sifat egois yang ingin mendapatkan keuntungan berlipat-lipat tanpa memikirkan beban yang diterima oleh orang lain. Sedangkan hikmah bagi masyarakat itu hubungan sosial dapat terjaga dengan harmonis tanpa adanya ketegangan dan permusuhan akibat masalah hutang berhutang. Kemudian hikmah dari segi ekonomi itu bisa mencegah terjadinya ketimpangan dan eksploitasi dalam sistem keuangan. Tidak ada lagi istilah yang namanya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dengan adanya hikmah dan kita bisa menghindari yang namanya riba, maka istilah tersebut tidak akan lagi terjadi di kehidupan masyarakat. Nah, kemudian kebalikan dari riba itu adalah sedekah. Sedekah merupakan pengurangan harta untuk membantu orang lain, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala kepada umatnya yang berlipat ganda dan keberkahan bagi orang yang memberi atau orang yang memberi sedekah. Nah, teman-teman semuanya, berdasarkan penjelasan yang udah aku jelasin di video sebelumnya, maka di sini aku akan menyimpulkan sedikit mengenai kod dengan riba itu secara lebih sederhana lagi. Nah, kod itu adalah pinjam meminjam tanpa adanya imbalan atau tambahan di akhir periodenya. Sedangkan riba itu adalah pinjam meminjam dengan adanya metode tambahan atau imbalan di akhir periodenya. Ibaratnya ketika kita meminjam menggunakan kod itu, misalnya kita meminjam 100, maka kita akan diwajibkan untuk mengembalikannya seharga dengan jumlah yang sama juga. Sedangkan di riba, ketika kita meminjam 100, maka ketika kita akan mengembalikannya itu akan bukan dalam jumlah yang sama, tetapi ada tambahan nilainya sedikit. Ibaratnya keuntungan yang terselubung di balik meminjam dengan menggunakan riba. Nah, adapun dasar hukum kod dengan riba, kod itu diperbolehkan atau mubah, sangat diperbolehkan dalam muamalah dalam Islam, sedangkan riba itu hukumnya haram dan sangat dilarang oleh agama Islam. Oleh karena itu, aku ke teman-teman semuanya, aku saranin ketika kita ingin meminjam sesuatu ataupun meminjam dari segi perbankan lah, aku saranin ke teman-teman semuanya untuk memilih akad kod yang ada di bank syariah dibanding kredit yang ada di bank konvensional, karena pada dasarnya akad kod itu tidak mengandung riba, sedangkan kredit bank konvensional itu mengandung riba. Oke teman-teman, ketahuilah bahwa sesungguhnya riba itu sangat berbahaya dan sangat dosa besar ya teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, jadi itulah dia penjelasan mengenai kod dengan riba. Kedua hal ini sangat berbeda terbalik ya teman-teman semuanya, jangan sampai keliru. Aku mohon maaf apabila ada pengetahuan aku yang kurang mendalam lagi mengenai materi ini. Semoga yang aku sampaikan ini bermanfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. So, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.